Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar kalian semuanya? Udah lama kita nggak jumpa ya. Kita ketemu lagi dalam video review mesin kopi. Mesin kopi yang akan kita review kali ini itu brand yang sudah lama aku review sejak 2020. Udah lama nih, sejak tahun lalu mereka nggak ada kirim mesin kopi. Nah, jadi kali ini kita mulai lagi dengan review mesin kopinya, yaitu Verratifero FCM 3005E atau 3005E. Nah, mesin ini datang dengan kelengkapannya, yaitu temper, dapat juga ini bubuk untuk back flushnya, sendok kopi dan temper plastiknya, karet untuk back flush, basket untuk single. Kalau basket untuk double-nya sudah ada di sini. Basket double dengan portafilter double spout. Dan juga datang dengan buku manual dan kartu garansi. Nah, untuk keperluan review kita kali ini, kita pakai kopi dari si Indotara, yaitu Koreros. Di sini tertera blend Arabica Robusta 50-50 dengan kemasan 250 gram. Oke. Jadi tanpa buang-buang waktu lagi, kalian lihat dulu spesifikasinya. Udah kalian lihat kan? Jadi, kayak mana menurut pendapat kalian? Secara sepintas, mesin kopi ini mirip kali dengan si 3605 yang udah pernah kita review beberapa tahun yang lalu. Tetapi, dia ini datang dengan bodi yang lebih luxe, lebih bagus, dan material dalamnya juga ada yang berbeda. Jadi, kita langsung tes hidupin mesin kopinya. Untuk menghidupkannya, kita tekan di sini. Pastikan kalian udah isi airnya ya. Di sini dia berkedip-kedip untuk menyatakan dia sedang mengalami pemanasan. Oke, nah ini kita lihat mesin kopinya dari dekat. Jadi di bagian depannya ini dia punya 4 tombol, ya kan? Ini aku bantu jelasin. Ini tombol powernya, kawan-kawan. Gitu ya. Ini untuk hidup. Nah, ini tombol brewing yang bisa diprogram ulang. Nah, kalau ini tombol brewing yang full manual, artinya setelah kita tekan, dia nggak akan berhenti kecuali kita tekan lagi untuk meng-off-kannya. Kalau yang ini untuk mengaktifkan fitur steam. Secara tampilan depan dan sampingnya, memang ini menarik sekali dengan body stainless steel-nya. Tetapi kalau kita bandingkan dia dengan si FCM 3605, kalau aku nggak salah ya, 3605 itu di sini punya display untuk brewing time dan juga punya petunjuk tekanan brewingnya. Nah, itu agak absen di 3005E ini. Tetapi sebagai gantinya dia ngasih kalian body semuanya full stainless. Cakep. Nah, kalau yang berwarna merah di dalam ini indikator kalau misalkan nanti airnya sudah penuh, dia akan naik nih. Gitu ya. Dari sisi sebelah sini juga semuanya full stainless, kawan-kawan. Ini kalian bisa lihat ya. Kira-kira gitulah dia. Termasuk di bagian atasnya, ini juga full stainless, sehingga kalau kalian taruh cup di sini, maka cup itu akan panas juga nantinya. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi ya.
Langsung aja kita tes brewing, sekaligus nanti aku contohin cara ngeset tombol yang bisa diprogram ini, tombol brewingnya. Oke kawan-kawan, nah ini aku sudah isi dengan kopi yang sudah di grinder. Ini sebanyak 18 gram kurang lebih. Kita temping ya, kurang lebih. Kalian pasti tahu lah cara tempingnya kayak mana kan. Nah kali ini aku tunjuk begini caranya. Oke, pastikan cantik rata gitu dia. Oke, kita letakkan gelasnya. Nah, ini kan sekalian aku kasih tunjuk cara program untuk brewingnya kan kawan-kawan. Ini ditekan lama sampai nanti hasilnya semana, kalian lepaskan. Contoh nih, bismillah. Nah, kalau rasa udah cukup udah. Gitu ya. Lumayan nih kremanya. Nah, kalian bisa dapat krema yang lebih cantik lagi kalau misalnya gilingannya lebih pas gitu. Mungkin ini gilingannya kurang tepat. Nanti aku coba contohin sekali lagi ya. Kan udah kita program nih. Jadi ntar aku perbaiki gilingannya, nanti kita tes weekend sekali lagi, langsung kita pencet tanpa diprogram. Oke, ini udah diperbaiki ya kawan-kawan. Sebelum kita mulai, kita flash dulu. Biar bersih ya nanti hasilnya. Oke, bismillah. Oh, mantap. Tengok tuh. Bagus kremanya kalau tepat gilingannya ya kan? Dia berhenti sesuai dengan yang kita program tadi. Kalau misalnya kalian rasa, oh jumlahnya kurang banyak bang, tinggal kalian setel sebanyak yang kalian inginkan. Oke, ini sekarang waktunya kita tes tim susunya. Nah, aku udah bawa juga cup untuk bikin latte. Siapkan juga kain lap ya untuk ngelap ininya. Pencet dulu tombol steamnya. Kita tunggu dia memanaskan. Kalau sudah berhenti berkedip, artinya sudah bisa dipakai. Jadi buat kawan-kawan yang baru pertama kali, susunya diletakin setengah ya. Segini ya. Nah, tepat di bawah garis spout bagian dalamnya. Oke, udah kayaknya. Yuk kita coba dulu. Kita buang dulu uap steamnya. Oke, nah, coba ya. Bismillah. Jangan terlalu dalam ujung stipnya. Ujung tipnya tuh di atas permukaannya aja, sedikit aja masuk. Karena ini daya steamnya nggak begitu kuat. Ketika volume susunya udah naik, udah waktunya sekarang tinggal memanaskan. Nah, tetap ciptakan pusaran airnya kawan-kawan ya. Ditunggu sampai panas, nggak bisa disentuh sama tangan lagi. Artinya udah tepat.
Dibersihkan dan di-flush lagi. Terus diguncang-guncang kayak gini. Dan kalau tekstur susunya udah tepat, itu dia kayak gini. Kayak cat basah kurang lebih. Coba ya, udah lama aku nggak bikin latte nih coy. Bismillah. Cantik loh. Hasil steamnya oke kali. Wah, masih bisa ya. Tulip-tulipan. Masih oke. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kayak gitulah dia kawan-kawan hasil pengetesan kita terhadap Veratifero FCM 3005E ini. Kayak mana menurut pendapat kalian? Paten nggak? Oke, sebelum aku sampaikan kesimpulan aku tes minum dulu ya. Masih mantap kali lattenya. Padahal setelah aku steam tadi, aku sempat diamkan. Nanti aku tunjuk fotonya dari handphone aku sama kalian. Bahwasanya kalau steam kalian itu tepat, dia gambarnya itu tidak pecah, tidak langsung buyar. Kita tes ya, bismillah. Mantap. Jadi, ku sampaikanlah kesimpulan aku ya. Mesin ini secara body, tinggi, panjang, lebar itu kurang lebih sama dengan FCM 3605. Terus, dia juga punya spek yang kurang lebih itu mirip-mirip. Tetapi di Tokopedia-nya si Indotara, mereka mengatakan ini heating elemennya dari Jepang. Terus juga thermobloknya, keterangannya di situ sudah dibuat stainless steel bahannya. Sementara si 3605, seingat aku, bukan stainless steel, tapi thermoblok lah gitu. Jadi speknya dia secara material luar, terus secara material dalam, ini sedikit lebih baik dari si 3605. Makanya nggak heran, si 3005E ini dijual dengan harga 3 jutaan gitu. 3,3 jutaan pada saat video ini dibuat. Sementara si 3605 itu masih di harga 2,4 jutaan. Tetapi dia punya bar meter di sini sama brewing time, petunjuk brewing time. Tetapi kelemahan si 3605 bodinya masih plastik. Hanya di bagian sini aja dia itu stainless. Kayak mana menurut pendapat kalian? Kalian mau pilih yang mana? Kalau aku bilang, ambillah mesin kopi ini kalau memang di antara dua tadi pilihan kalian. Kenapa? Jujur kita nggak butuh yang namanya brewing pressure, Gauss. Kita juga nggak terlalu butuh yang namanya brewing time gitu ya. Karena sesungguhnya kalau kalian udah terbiasa pakai mesin kopi ini, maka kalian akan udah hafal dengan flow-nya espresso tadi yang jatuh. Kalian akan udah hafal ini udah tepat apa belum espresso kita. Dari flow-nya yang jatuh tadi, hasil kremanya udah kelihatan. Oh ini udah tepat apa belum gitu. Kenapa? Ala bisa karena punya, bukan ala bisa karena biasa. Nah punya dulu, baru kalian akan terbiasa gitu maksud aku. Selebihnya dia masih sama. Heating elemennya 1450 watt, water tanknya 1,7 liter. Hanya aja dia lebih mahal sedikit dari si 3605. Oke sih menurut aku. Nah, untuk siapa mesin kopi ini bang? Mesin kopi ini lebih tepat memang digunakan untuk penggunaan pribadi. Gitu ya. Penggunaan pribadi, kalian minum sendiri. Kalau untuk usaha kayak mana bang? Kalau untuk usaha, sejujurnya aku bilang masih ada lagi mesin-mesin kopi dari Indotara, Veratifero yang tipenya di atas ini itu yang lebih baik untuk kalian gunakan untuk berjualan gitu. Tetapi kalau misalnya bang budgetku terbatas nih di bawah 5 juta memang untuk beli mesin kopinya, ya terserah kalian. Misalnya kalian bilang kami mau jualan di angkringan bang gitu. Di angkringan itu biasanya lebih banyak minumannya kayak manual brew mungkin. Nah, kalau espresso base itu ada, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Yang pasti, pergunakanlah mesin kopi ini dengan tanggung jawab kalian masing-masing. Misalnya, kalau ini diciptakan untuk dibilang untuk di rumahan, maka kalian pakailah untuk rumahan.
Untuk skala usaha kecil bisa? Bisa. Tetapi dalam jangka panjang tidak disarankan. Kenapa? Karena memang kemampuannya dia ini terbatas, kawan-kawan. Kalau memang untuk usaha, masih ada pilihan lain dari si Indotara. Mesin kopi Verity Vero juga yang tipenya di atas ini. Start dari harga mungkin 8 jutaan ke atas gitu. Ya namanya juga usaha, modalnya lebih banyak. Nggak ada masalah aku rasa. Yang penting mesin kopinya tahan gitu. Nah, jadi apabila kalian yang tertarik untuk beli mesin kopi ini, link pembelian udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa langsung aja klik di situ dan langsung kalian beli kalau memang udah sur kali dengan mesin kopi ini. Gitu ya, bahasa anak Medan tuh maksudnya gitu. Udah sur kali, artinya udah suka kali, udah yakin kali, itu udah sur kali istilahnya. Udah sur kali, kalian sikatlah mesin kopi ini. Jangan lupa subscribe channel aku ini karena kedepannya kita masih akan ketemu lagi dalam review mesin kopi dari Indotara juga, Verity Vero. Kemungkinannya yang akan tayang nanti mesin kopi otomatis cuy. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang aku sampaikan, akan aku cantumkan semua di kolom deskripsi, termasuk juga spek mesin kopi ini dan juga link pembeliannya, udah pasti. Oke? Jadi, terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Thank you!